Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak yang telah memberikan waktunya untuk saya wawancarai, walaupun tidak secara langsung. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ira Valentania, alamat Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Saya menempuh perkuliahan di Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Sebelumnya, apakah saya bisa mengetahui nama, alamat, jurusan alamat, riwayat pendidikan dan pekerjaan kakak saat sekarang ini? Iya, perkenalkan nama kakak di sini Kak Zalima, asalnya dari Palembang. Riwayat pendidikan dari terakhir ya pendidikan di Politeknik Negeri Sriwijaya. Terus alamatnya di Jalan Budin Lorong Amanah di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pekerjaan saat ini freelance. Seperti itu perkenalan dari kami. Baiklah Kak, terima kasih. Di sini saya akan mewawancarai kakak mengenai masalah banyaknya para pemuda atau pemudi masa sekarang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana sih upaya kakak untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda akan pentingnya mempelajari Al-Quran? Iya, pentingnya mempelajari Al-Quran ini kan adalah sebuah ajaran ya dalam Islam. Yang mana kalau kita lihat juga pendidikan saat ini kemudian tidak lagi mementingkan Al-Quran sebagai landasan dalam mengajarkan kepada khusus gitu ya, kepada anak-anak. Bahkan anak-anak sekarang tuh jauh sekali dari pendidikan agama, dari pendidikan Al-Quran. Bahkan sampai kalau kita lihat ya, karena saat ini kondisi di masyarakat juga jauh daripada Islam, sehingga ketika jauh daripada Islam ya pendidikan Al-Quran tidak lagi dipentingkan. Karena kan kita saat ini juga kalau kita lihat ya hidup di suasana, di kondisi masyarakat yang tidak mementingkan agama, artinya agama dianggap tidak penting. Bahkan kalau anak-anak yang mungkin dari kecil dimasukin ke pondok gitu ya, yang basicnya adalah pendidikan Al-Quran, dianggap tidak maju gitu ya, dianggap kuno gitu, karena masyarakat juga tidak memahami bagaimana urgensi daripada pendidikan Al-Quran itu sendiri. Ya, mungkin seperti itu ya kalau dari tanggapan kami. Terima kasih Kak. Pertanyaan kedua saya yaitu apa saja faktor yang bisa menyebabkan para pemuda atau pemudi pada masa sekarang ini tidak bisa membaca Al-Quran, Kak? Iya, tadi sudah disinggung ya terkait dengan pendidikan Al-Quran gitu ya bagi anak-anak khususnya. Nah, faktor yang menjadi penyebab utama anak-anak muda tidak bisa bahkan tidak ada keinginan untuk mempelajari Al-Quran, bahkan tidak mengetahui terkait dengan Al-Quran, dan masih banyak anak-anak remaja bahkan dewasa gitu ya, yang seumuran kita itu pun jauh daripada Al-Quran. Bahkan ada cukup tinggi ya tingkat orang yang tidak bisa membaca Al-Quran atau orang yang buta huruf Al-Quran. Nah, faktor ini sebenarnya disebabkan oleh tiga hal sekaligus. Yang pertama dari segi individunya, yang kemudian tidak ada rasa penasaran, tidak ada rasa keinginan yang kuat untuk mempelajari Al-Quran. Nah, ketika tadi sudah tidak ada lagi keinginan mempelajari Al-Quran, kemudian mereka menikah, pada akhirnya dalam lingkungan keluarga, anak-anaknya pun kemudian tidak diajarkan Al-Quran. Sehingga ketika tidak diajarkan Al-Quran, anak-anaknya ini ya menjadi anak-anak yang juga jauh daripada Al-Quran. Ketika mereka dewasa, ya mereka akan mengulangi apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya gitu, yang tidak dekat dengan Al-Quran.
Kecuali kalau memang dia pada saat sudah besar kemudian mengetahui pentingnya Al-Quran, lalu ada besar keinginan dalam dirinya untuk mempelajari Al-Quran, maka itu akan bisa mengubah generasi selanjutnya. Kemudian yang ketiga itu adalah faktor negara. Jadi negara ini harusnya punya peran penting untuk mensupport gitu ya para umat muslim untuk mempelajari Al-Quran. Nah kalau kita lihat negara sebenarnya cukup abai terhadap pendidikan Al-Quran di Indonesia. Ya negara menganggap bahwasanya pendidikan Al-Quran itu adalah bukan pendidikan yang harus diutamakan, karena itu dianggap sebagai suatu pilihan bagi individu. Gitu ya, kalau mau belajar Al-Quran ya monggo silahkan, kalau tidak mau belajar ya juga nggak masalah gitu ya. Itu dari negara saat ini gitu, sehingga negara tidak memiliki peran gitu untuk membangkitkan anak-anak muda gitu ya, terutama anak-anak muda muslim maksudnya di sini yang kita haruskan gitu ya untuk belajar Al-Quran, tapi dianggap tidak penting gitu. Karena apa ya, kalau kita lihat juga kehidupan saat ini kan kehidupan yang memisahkan agama dari kehidupan gitu. Jadi ketika kehidupan bermasyarakat itu juga jauh daripada Al-Quran tadi. Ya mungkin itu ya dari kami. Terima kasih Kak. Saya lanjutkan pertanyaan yang ketiganya, yaitu menurut Kakak kenapa di saat sekarang ini anak muda semakin jauh dari Al-Quran, dan apa penyebabnya sehingga mereka begitu mudah meninggalkan Al-Quran, kitab suci tersebut? Iya, ini kan sebagai seorang muslim, anak dari kelahiran muslim gitu ya, bahkan mereka tidak memahami agama mereka sendiri gitu. Yang pertama memang tadi kita lihat dari faktor keluarga gitu yang juga jauh daripada Al-Quran gitu, sehingga anaknya tadi juga jauh, dan ditambah dengan arus-arus yang ada di masyarakat. Pertama arus liberalisasi gitu ya, dengan paham-paham liberal gitu ya, kemudian menjauhkan anak-anak dari Al-Quran, kemudian tontonan-tontonan yang tidak ada edukasinya gitu ya, yang bahkan justru membuat anak-anak terlena dengan kehidupan saat ini. Jadi anak-anak merasa ya saya hidup hanya untuk mencari kesenangan duniawi gitu, sehingga mereka tidak ada keinginan untuk mempelajari Al-Quran. Ketika tidak ada keinginan untuk mempelajari Al-Quran, mereka akan kehilangan tujuan hidup mereka. Mereka tidak tahu sebenarnya tujuan hidup saya mau ngapain. Jadi yang mereka tahu adalah tujuan hidup mereka adalah untuk bersenang-senang, dan senang-senang alam mereka ya tahu sendiri gitu ya. Ketika mereka gelisah atau apa gitu ya, kemudian ditawarilah misalkan dengan narkoba, minuman keras yang mereka anggap itu bisa memberikan efek kesenangan bagi diri mereka, sehingga mereka mengambil jalan yang salah gitu. Apapun yang mereka lakukan aktivitas ketika tidak menjadikan Al-Quran sebagai landasan dalam kehidupan, ya itu tadi, maka mereka akan kehilangan arah gitu. Terima kasih Kak. Pertanyaan terakhir saya yaitu apa saja sih solusi yang baik untuk kita agar bisa membentuk generasi muda menjadi generasi Qurani di zaman modern ini Kak? Ya baik, cara yang bisa kita lakukan yaitu adalah memberikan informasi kepada mereka. Agar apa? Agar memutuskan rantai gitu ya, rantai dari ketidakpahaman terhadap Al-Quran. Karena apa ya, generasi saat ini adalah yang akan menciptakan masa depan. Nah kalau misalkan kita tidak putus mata rantai ini gitu ya, yang dari dulu gitu ya, banyak yang tidak paham Al-Quran dari orang tua gitu ya, lagi ke anak-anaknya, kemudian sampai saat ini gitu ya, generasi kita saat ini tidak paham sama Al-Quran. Terus kita harus memutus mata rantai ini. Agar apa? Agar mereka ini kemudian akan melahirkan generasi-generasi yang cinta kepada Al-Quran nantinya. Maka dari sinilah kita harus mengedukasi, memberikan informasi, atau kita katakanlah dakwah gitu ya kepada mereka untuk kemudian mengubah haluan hidup saat ini yang tidak berlandaskan Al-Quran menjadi kepada tujuan hidup yang berlandaskan kepada Al-Quran. Sehingga ketika mereka memahami, mengerti betapa pentingnya mempelajari Al-Quran, maka mereka
akan tahu gitu ya, dan mereka akan meneruskan ini kepada anak-anak mereka nantinya, sehingga kita tidak lagi tergerus sama hal-hal yang semacam ini. Tapi dan yang paling praktis gitu ya, ini adalah bisa dilakukan oleh negara. Jadi kalau negara sudah buat aturan bahwasanya seluruh anak muslim harus membaca Al-Quran, kemudian diberikan fasilitas yang mumpuni gitu ya untuk mempelajari Al-Quran, maka itu sangat mudah sekali untuk dilakukan gitu. Ketika ini ada di bawah suatu sistem gitu ya, atau di bawah naungan negara, maka ini sangat mudah untuk dilakukan sebenarnya. Tapi kalau kita lihat hari ini juga mungkin sulit gitu ya untuk bisa mendapatkan hal itu. Maka satu-satunya yang bisa kita jalankan saat ini sebagai individu yaitu adalah berdakwah gitu ya, mengajak orang-orang dan kemudian membentuk suatu masyarakat yang cinta Al-Quran gitu. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih Kak atas jawaban yang dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Semoga kebaikan Kakak diterima oleh Allah dan mendapatkan balasan yang sempurna. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.